Shalom, Sobat ICC, apa kabar? Tidak terasa kita sudah berlalu 1 bulan di tahun 2024. Dan saat ini kita memasuki di tahun 2024 di bulan yang kedua, yaitu adalah bulan Februari. Nah, apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan baik. Dan biasanya ketika kita memasuki bulan Februari, kita terngiang-ngiang dengan sebuah tema besar, yaitu adalah tema penuh kasih. Nah, kenapa? Karena biasanya di bulan Februari itu kita merayakan Hari Valentine, ya. Biasanya baik kita sudah menikah maupun kita belum menikah, tapi ketika kita memasuki di Hari Valentine, hari yang penuh kasih, kita mulai memikirkan siapa yang perlu kita kasihi. Nah, tadi pada waktu saya mempersiapkan firman ini, Tuhan ingatkan sebuah kenangan masa lalu saya sekitar pada waktu saya masih kecil, pada waktu saya masih di usia dini. Saya itu biasanya menghadiri sebuah dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, saudara. Kenapa? Karena memang pada waktu itu keluarga saya, terutama orang tua saya, cukup memberikan saya kesempatan untuk bisa berkembang di samping dari segi akademik. Mereka juga memberikan saya berkembang untuk di hal-hal yang lain. Dan hal yang luar biasa yang saya ingat jelas pada waktu itu adalah support dari seorang ibu, dari mama saya buat saya selama saya menghadiri setiap pertandingan yang ada. Bahkan tidak hanya dia menghadiri pertandingan yang saya lalui, tapi dia juga mensupport pada waktu saya harus berlatih dari pagi sampai malam, dari pulang sekolah kemudian harus berlatih, bahkan sampai larut malam, sampai subuh juga saya harus berlatih. Di situ mama saya ada di situ memberikan support, memberikan kasihnya yang luar biasa buat saya, saudara. Dan itu adalah sebuah kenangan yang sangat manis sampai hari ini. Saya ingat betul betapa mama saya itu sangat mengasihi saya sampai hari ini. Dan saudara, berkaitan dengan kasih, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di samping kita mengasihi orang lain, tapi bagaimana tentang kasih kita kepada Tuhan. Saya teringat sebuah kisah tentang Petrus. Mari kita baca dulu ya bersama-sama. Matius 26 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Dikatakan seperti ini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33 dikatakan, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Dan di akhir cerita ini kita tahu setelah beberapa hari kemudian kita mendapati Petrus menyangkal Yesus pada waktu Yesus ditangkap. Dan kemudian ada seorang yang berkata, bukankah engkau pengikut dari Yesus? Dia bilang, aku tidak kenal dia. Bahkan Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan saudara, di ayat sebelumnya kita tahu bahwa Petrus ini berani mengatakan bahwa aku sangat mengasihi engkau dan aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Jadi Petrus mengatakan sebesar kasihnya dia sama Yesus itu, dia nggak akan menyangkal Yesus. Bahkan sampai aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan sekali-kali menyangkal engkau. Petrus mengira bahwa kasihnya Petrus sama Yesus itu sebesar itu, saudara. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kita ketahui bahwa Petrus pada akhirnya menyangkal Yesus. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kita ditanya, apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah engkau benar-benar mengasihi Yesus? Ketika kita ditanya seperti itu, kita secara otomatis kita akan berkata bahwa iya, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus. Tapi bagaimana ketika kita sedang ada di dalam persimpangan jalan, saudara? Kita diperhadapkan dengan sebuah jalan di mana kita harus memilih mana yang jalan Tuhan, kita harus memilih mana yang bukan jalan Tuhan.
Bahkan mungkin kelihatannya sesuatu yang bukan jalannya Tuhan, itu kelihatannya lebih enak buat dagingnya kita, buat kepentingannya kita lebih enak. Tapi seringkali dikatakan bahwa jalannya Tuhan itu seringkali lebih sempit. Tapi pada waktu kita katakan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, apakah kita akan tetap memilih jalan Tuhan? Pada waktu kita ada dalam persimpangan jalan seperti itu, apakah benar sebesar itukah kasih kita sama Tuhan? Mari kita renungkan kembali, saudara. Dan kemudian di Yohanes 21 ayat 17 sampai yang ke-19, sebuah perikop yang menceritakan bagaimana kemudian setelah Yesus mati, dia menampakkan naik ke sebelum Yesus mati dan dia bangkit, dia menampakkan dirinya, dia mendatangi Petrus. Petrus tanya, dia mendatangi Petrus dan Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi aku, Petrus? Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu Yesus katakan sebanyak 3 kali. Yesus pertanyakan kepada Yesus. Setiap kali ditanyakan seperti itu, hati Petrus rasanya itu seperti mengiris. Hati Petrus seperti tercabik-cabik. Karena memang dia benar-benar mengasihi Yesus, saudara. Tapi mari kita renungkan, bagaimana jika pertanyaan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita? Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Mari kita renungkan dengan dalam, saudara. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Dan pagi hari ini sebuah devotion yang sangat sederhana. Saya mau ingatkan di bulan Februari ini, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau iya, maka kehidupan kita akan benar-benar sesuai yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita renungkan kembali, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Sebuah lagu yang beberapa waktu terakhir ini sangat terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran dan telinga saya, saudara. Mungkin kita semua tahu lagunya. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Apakah itu benar yang ada dalam hati kita hari-hari ini? Mari kita renungkan kembali. Dan saudara, saya rindu pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kasih kita sama Tuhan, bagaimana cinta kita sama Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Sekian devotion hari ini. Sebelumnya mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa kehidupan kami ada di sini untuk mengasihi Tuhan. Dan ketika kami ditanya apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan, kami rindu benar bahwa kasih kami sama Tuhan itu tidak hanya dalam mulut kami, tapi kasih kami sama Tuhan itu benar-benar lahir dari perbuatan kami dan benar-benar lahir dari hati kami, ya Bapa. Bapa, pada hari ini kami mau nyatakan bahwa kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.